قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Al-khulu kalau kita buka di kitab Mausu'ah Fiqhiyah juz 5 halaman 334. Yang namanya khulu itu talabul mar'ati al-firaqa min zawjiha ala iwadhin tabdhulu lahu. Yang namanya khulu seorang istri meminta cerai dari suaminya dengan memberikan satu ganti kepadanya. Jadi seorang istri meminta cerai kepada suaminya. Nah, pasti ada sebab, ini kita akan bahas nantinya. Ketika dia meminta cerai kepada suaminya itu dengan dia memberikan iwab, ganti ya. Kalau suaminya mau menceraikan, berarti nanti ada iwab, gantinya. Ada ganti yang sang istri itu berikan kepada sang suaminya. Jelas ya, kalau talak suami mentalak. Kalau khulu istri minta cerai. Istri minta cerai, kemudian suaminya menjatuhkan talak, itu nanti. Kalau talak nggak diminta istri, suami udah mentalak, itu kan, itu namanya talak. Definisi itu tadi ada juga, definisi itu tadi itu juga definisinya Ibnu Hajar rahimallahu ta'ala di Fathul Bari juz 9 halaman 395. Itu sama dengan yang diterangkan oleh pengarang kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Jelas ini? Baik. Kemudian selanjutnya, apa sih hakikatnya khulu? Tadi kan definisinya khulu. Sekarang apa sih hakikatnya khulu? Khulu itu hakikatnya apa? Ya. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala menjelaskan, hakikat khulu itu annal mar'ah, bahwasanya sang istri idza karihat zaujaha, istri itu enggak senang sama suaminya. Enggak senang sama suaminya. Disebabkan apa? Satu, imma bodinya, li khalqi. Kedua, wa imma khuluqi, akhlaknya. Wa imma dinihi, agamanya. Keempat, au kibrihi, karena dia sudah tua. Keenam, au dha'fihi, atau suaminya loyo. Sebab-sebab yang ada tadi dan yang semisalnya sang istri gak suka. Jelas? Lalu wa khasyat alla tu'addiya haqqallahi fi ta'atihi. Lalu sang istri itu khawatir kalau ini diteruskan, dia tidak bisa menunaikan haknya Allah berupa mentaati suami. Ingat-ingat ini, kalau ini diteruskan, namanya nggak suka. Mau dipaksa terus, jelas nggak bisa. Maka akan berakibat sang istri itu malas untuk mentaati suami. Semisal ini dan kondisi semisal ini dan keadaan yang semisal ini, jazalaha, boleh bagi seorang istri itu meminta cerai
dengan dia memberikan iwadun lahu sebagai ganti kepadanya, mengembalikan mahar kepadanya. Dari tulisan atau dari ucapan Imam Ibnu Qudamah tadi bisa disimpulkan hakikat khulu itu ada 3 poin atau 4 poin. Poin pertama, sang istri tidak suka. Dan nggak suka banyak macamnya. Mafhum ya? Mungkin bodinya aku cantik, bojoku kok welek ngene iki piye? Ya, contoh kan? Nggak suka. Nggak boleh kamu tuh takdir, nggak bisa kayak gitu. Itu namanya pemaksaan kepada seorang wanita. Ya kan? Lihat suaminya kok loyo aja, lemes aja, sakit aja misal contoh. Dia nggak suka semisal ini. Nah, nggak bisa sabar aja, nggak bisa kayak gitu. Nggak boleh kayak gitu. Karena memang ini apa? Sudah fitrahnya dia nggak suka mau diapain. Mau diapain? Nanti kita bahas hukumnya Pak ya belakangan nanti. Kita tahu dulu gambarannya dulu. Nanti kita akan bahas hukumnya belakangan. Apakah boleh istri itu minta cerai? Itu nanti kita bahas hukumnya. Sekarang gambarannya. Baik. Dan dalam poin ini nggak mesti bencinya itu terkait dengan agama, nggak mesti. Nggak mesti. Bisa karena bodinya, bisa karena tuanya, bisa karena loyonya, bisa karena akhlaknya. Ya, jadi nggak mesti karena agama. Karena Pak pemahaman sebagian orang yang ngaji itu harus fokus ke agama gitu kan. Jadi kalau bojone welek ya ora apa-apa, sabar wae, ngono kan. Sabar terus kapan sabari gitu kan. Kapan entah ya kan, nggak mesti kayak gitu, urusannya nanti belakangan. Dah. Kemudian ucapan yang senada dengan pernyataan Ibnu Qudamah tadi, kami harus ringkas Pak ya, nggak perlu banyak nukilan. Ucapan yang senada dengan ucapan Ibnu Qudamah tadi, itu ucapan Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala di Muhalla, juz 9 halaman 511. Itu juga sama dengan yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah tadi. Begitu pula Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala juga menjelaskan dengan senada apa dikatakan oleh Ibnu Qudamah tadi. Berarti paham masalah khulu ya sekarang? Sudah jelas? Taib. Cuma ada poin lagi barakallahu fiik. Gambaran tadi, apa gambar pertama tadi? Si istri nggak suka ya. Kedua apa? Dia nanti ngasih mengembalikan mahar. Ketiga ini adalah harus ada saling ridho antara suami istri. Jadi kalau si istri minta talak, suami belum ngasih ridho, belum menjatuhkan talak, itu juga belum terjadi yang namanya khulu. Paham? Terus nanti larinya kemana? Insya Allah akan dibahas di belakangan. Tapi pahami dulu gambarannya dulu. Nanti kalau suami nggak mau menceraikan, minta talak, nggak mau menceraikan, nanti larinya kemana? Nanti akan dibahas. Udah? Sampai sini Anda paham gambaran talak, gambaran apa? Khulu. Untuk ibu-ibu paham kayak ini? Gambaran khulu. Ya. Kalau gambaran khulu sudah paham, selanjutnya syariat khulu. Khulu itu kira-kira disyariatkan apa enggak? Nah, khulu disyariatkan berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah, berdasarkan dengan kesepakatan para ulama. Jadi dari Al-Quran ada, dari sunnah ada, dan kesepakatan para ulama. Adapun dari Al-Quran, yaqulullah azza wa jal, fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima fi maftadat bih.
Perhatikan ucapan Allah. Fa in khiftum, jikalau kalian ini khawatir, alla yuqimah, kalian berdua tidak bisa menegakkan hududallah, batasan-batasannya Allah. Para ahlu tafsir menjelaskan makna batasan-batasan Allah. Jikalau kalian khawatir tidak bisa menegakkan batasan-batasan Allah, maksudnya adalah husnus suhbah, baik bergaul dengan suami. Nah, wajamilul usyra, bagus sama suami. Nah, kalau nggak bisa menegakkan pergaulan atau hidup rumah tangga yang bahagia, nggak bisa. Nggak bisa. Apa katanya Allah? Fala junaha alaihima. Tidak mengapa. Tidak mengapa dengan menjatuhkan talak fi maftadat bi, di saat istri itu menuntut dan mengembalikan maharnya kepadanya. Namanya apa ini? Berarti khulu. Gak apa-apa. Ya, coba bisa toh. Suami minta sini sayang, gak. Kira-kira bisa hidup tuh sampean. Kesini minta tolong, gak. Malah nutuk apa? Ambil palu ditutuk kepala antum dengan palu. Bisa hidup kayak gini? Nggak bisa. Nggak bisa. Makanya kata Allah, kalau memang nggak bisa untuk menegakkan, menjalankan kehidupan yang semisal ini, nggak bisa. Maka kata Allah, nggak apa-apa sang suami menjatuhkan talak disebabkan sang istri meminta talak dengan memberikan apa? Mengembalikan sebagian maharnya kepadanya. Gak apa-apa kata Allah. Kalau kita pikir Masya Allah indah. Kalau perempuan dipaksa, kamu harus nurut, kamu harus begini, nggak bisa lah. Memang harus taat. Tapi kalau memang udah dasar nggak suka, mau diapain? Gitu loh. Ini dari Al-Quran. Sekarang dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan pembahasan ini selesai. Anak kami harap selesai Pak ya. Soalnya biar selesai rampung gitu ya. Satu bab khulu gitu kan. Besok bab talak, besok bab nafaqah, besok bab apa itu kan satu selesai. Insya Allah bermanfaat. Jangan sampai putus. Kalau putus apa lanjutannya tadi itu ya. Alasan yang kedua atau dalil yang kedua, riwayat Bukhari. Rakam hadis 5273. Ani bin Abbas, dari sahabat Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma. Anna imra'ata Thabit ibni Qais, bahwasanya istri Thabit ibni Qais atat an-nabiyah, beliau datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Faqalat, lalu dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma'atibu alaihi fi khuluqin waladinin. Ya Rasulullah, aku tidak pernah mencaci maki suami saya disebabkan karena akhlaknya dan karena agamanya. Makna dzalik, agamanya bagus, akhlaknya bagus. Paham ya? Paham ini? Jadi si istri ini mengadu datang kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau ini tidak membahas tentang akhlak suaminya dan tentang agamanya suaminya, tidak. Bahkan di sebuah riwayat, Thabit ibnu Qais ini Masya Allah luar biasa agamanya. Bahkan sebagai mengatakan wa min ahli jannah, termasuk penghuni surga, mati syahid ya, itu nggak dibahas.
itu bukan menjadi problem dalam kehidupan saya. Tapi masalahnya apa? Masalah apa ini? Masalah body. Saya nggak suka. Loh, ini istri sahabat loh. Jadi kalau memang makanya kalau suami jangan cari yang cantik-cantik, terlalu cantik ya. Nanti kalau terlalu cantik malah jadi kayak gini gimana? Gitu kan ya. Guyon seperti itu lah kan. Nah terus apa yang mengharuskan? Lihat, walakinni akrahul kufra fil Islam. Akan tetapi saya nggak suka akan terjadi kekufuran di dalam Islam terjadi pada diriku. Maksudnya apa ini kekufuran? Ai kufur kepada sang suami di saat saya nggak suka sama suami, terus kemudian saya diperintah oleh suami, lah saya bangkang. Ini yang akan menjadikan apa? Kufur saya. Kufur nikmat kepada sang suami. Suami telah berbuat baik sama saya begini, telah memberi nafkah saya begini, telah begini sama saya. Loh saya nggak taatkan, kufur. Ini yang saya khawatirkan ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aturiddina alaihi hadiqata. Kalau ente mau minta cerai, apakah anti mau mengembalikan maharnya kepada dia? Lihat, apakah kalau anti mau minta cerai, apakah anti mau mengembalikan maharnya berupa kebunnya kepada dia? Qalat, na'am. Iya ya Rasulullah. Iya Rasulullah. Faqala Rasulullah, lihat, akbil hadiqata. Ya wis, Sabit ibnu Qais terima. Terima itu maharnya dan talaklah dia. Jelas hadisnya? Jelas ya kawan? Anak khawatir nanti akhwat-akhwat malah berani nanti ini. Jangan. Ini sekedar hukum syariat. Jadi kita harus belajar, ini babul khulu. Jadi bukan berarti kita tahu ilmu ini sedikit-sedikit nggak suka lalu apa? Lalu apa? Minta cerai. Jangan kayak gitu, itu bukan wanita sholih. Artinya dengan syarat tadi ada kutip ya. Kalau ini diteruskan, nggak bisa jalan. Setelah ada upaya Tapi kalau ini diteruskan nggak akan bisa tegak. Hududullah, batasan-batasan Allah nggak bisa tegak. Baru kondisi semisal ini, barulah kan, baru. Mau minta cerai, mau minta apalah, itu haknya dia. Nah, kemudian seterusnya, kesepakatan para ulama dinukilkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Istidhkar dan juga Tamhid. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala dalam kitab Mughni juga menukilkan kesepakatan para ulama atas bolehnya khulu. Begitu pula Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala menyatakan bahwasanya ulama sepakat bahwasanya khulu itu diperbolehkan. Kecuali ada nukilan dari Imam Al-Muzani. Imam Muzani itu nggak membolehkan ya. Tapi pendapat ini tertolak, tidak terpakai disebabkan menyelisih apa? Dalil-dalil dari Al-Quran dan dari Sunnah Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Jelas insyaallah ini? Baik, 3 poin diperhatikan tadi ya. Definisinya, terus apa lagi? Hakikat, khulu, lalu apa tadi? Syariatnya khulu.